Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah memperhatikan ataupun mendengarkan. Kali ini kembali lagi membahas tentang global warming. Di sini global warming, hal yang akan dibahas yaitu terkait energi, terkait dengan kondisi cuaca atau iklim, COVID-19, serta sektor pertambangan. Dalam slide kali ini merupakan slide untuk ujian tengah semester manajemen rekayasa untuk mata kuliah TKKE. Oke, selanjutnya perkenalkan, nama saya Narendro Dimas Putra Pratama dari Engineering Management UISI angkatan 2017. Untuk teknik konversi dan konservasi energi ini sendiri erat kaitannya dengan proses alam, yaitu terkait energi, terkait proses di berbagai sektor dan lain-lain seperti itu. Oke, Selanjutnya untuk infografis ataupun hal yang akan dibahas yaitu terkait pengertian, penyebab, dampak, dan solusi. Untuk pengertian sendiri terkait dengan membahas tentang apa itu pemanasan global, terkait hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pemanasan global. Selanjutnya penyebab merupakan penyebab apa yang membuat pemanasan global dapat terjadi. Selanjutnya terkait dampak, yaitu dampak apa saja yang akan ditimbulkan terkait pemanasan global ini sendiri. Kemudian solusi apa yang bisa meminimalisir terkait pemanasan global. Oke, untuk selanjutnya terkait global warming. Pasti teman-teman banyak yang bertanya, apa sih global warming itu? Kenapa kok global warming itu erat kaitannya dengan pemanasan global ataupun erat kaitannya dengan para pecinta lingkungan? Bahkan bukan di Indonesia saja, tapi global warming ini sendiri sudah menjadi masalah umum di seluruh dunia. Karena global warming ini sendiri merupakan isu yang erat kaitannya dengan politik, lingkungan, maupun terkait budaya seperti itu. Untuk global warming ini sendiri saya ambil dari berbagai citasi. Ada 4 citasi terkait apa itu global warming. Yang pertama yaitu dari NASA, pemanasan global adalah naiknya panas suhu rata-rata permukaan bumi akibat meningkatnya kadar gas dan rumah kaca, seperti itu. Itu merupakan pendapat dari NASA. Selanjutnya yang kedua menurut The American Heritage Science Dictionary. Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi, terutama peningkatan terus-menerus yang cukup besar dan menyebabkan perubahan iklim global. Seperti itu. Untuk yang ketiga dari Life Science, pemanasan global adalah pemanasan bertahap permukaan bumi, lautan, dan atmosfer. Untuk citasi terakhir yaitu menurut Time Force Change, yaitu pemanasan global adalah peningkatan pada suhu rata-rata atmosfer dan lautan bumi yang merupakan hasil pengamatan dan hasil proyeksi perhitungan para ahli. Jadi dari keempat hal yang disampaikan para ahli ini dapat disimpulkan bahwa global warming adalah peningkatan suhu di permukaan bumi yang menyebabkan panas maupun menyebabkan dampak negatif yang lainnya, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya yaitu proses global warming. Proses ini sendiri diawali dari energi yang masuk ke dalam bumi mengalami serangkaian proses. Itu energi yang banyak kita pakai ataupun banyak yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya 25% energi dipantulkan oleh awan ataupun partikel lain ke atmosfer. Kemudian 25% lagi diabsorpsi oleh awan, 45% diabsorpsi oleh permukaan bumi, dan 5% lagi dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Jadi kalau dihitung secara matematis yaitu 25% tambah 45% sama dengan 75% energi yang diabsorpsi oleh awan dan permukaan bumi, kemudian dipantulkan kembali dalam bentuk radiasi inframerah ataupun gelombang panas matahari. Seperti itu. Kemudian sebagian besar inframerah yang dipancar ke bumi tertahan oleh awan, gas CO2 dan gas-gas lain, yaitu seperti efek rumah kaca, untuk dikembalikan lagi ke bumi. Jadi sekitar 30% tadi yang dikembalikan itu tertahan oleh awan sehingga menjadi peningkatan suhu di bumi, seperti itu. Itu merupakan proses terjadinya global warming. Sebenarnya ini tidak akan terjadi ataupun bisa diminimalkan dengan penggunaan energi alternatif maupun energi yang terbarukan yang tidak merusak lingkungan. Karena apa? Nantinya
panas tadi itu tidak akan tertahan oleh awan ataupun atmosfer, tapi akan langsung dikembalikan ke sumber panasnya, yaitu matahari itu sendiri, seperti itu. Jadi kesalahan kita yaitu memperbanyak efek rumah kaca sehingga banyak gas-gas itu yang dapat menahan panas bumi ini keluar dari bumi sehingga tertahan di dalam bumi itu sendiri. Oke, kemudian penyebab global warming di sini ada 3, yaitu pertama efek rumah kaca, kedua efek balik, ketiga variasi matahari. Untuk efek rumah kaca ini sendiri yaitu merupakan efek dari bangunan, dinding, atap maupun kaca sebagai tempat ataupun kehidupan manusia, seperti itu. Yang kedua efek balik ini dari pemanasan global yang dipengaruhi berbagai proses efek balik yang dihasilkannya, seperti penguapan air. Jadi saat ada air menguap waktu hujan itu termasuk dalam penyebab global warming karena adanya penguapan yang menuju ke atas ataupun udara, seperti itu. Kemudian variasi matahari. Variasi matahari ini sendiri seperti biasa pemanasan global akibat variasi sebuah matahari, seperti itu. Ada sebuah hipotesa dari Mark and Henrik tahun 2000 menyatakan bahwa variasi dari matahari yang diperkuat oleh umpan balik dari awan dapat memberi kontribusi dalam pemanasan saat ini, seperti itu. Oke, lanjut ke dampak. Di sini dampak pemanasan global ini sendiri paling erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari karena tidak dapat dipisahkan, apalagi akhir-akhir tahun ini dampaknya sangat terasa sekali baik di Indonesia maupun di luar negeri. Yang pertama kita klasifikasikan, yang pertama adanya bencana alam karena cuaca yang tidak menentu, seperti itu. Yang kedua perubahan cuaca yang secara ekstrim maupun di luar ekspektasi. Yang ketiga meningkatnya suhu secara global dan dapat mempengaruhi keadaan yang lain, seperti itu. Dari gambar tersebut ada dua gambar yang dapat dibalikkan. Yang pertama ada kekeringan berkepanjangan, yang kedua adalah banjir deras karena cuaca ekstrim. Ini dampak pemanasan global di sini. Untuk pembahasan kali ini lebih terfokus pada iklim ataupun cuaca, seperti itu. Pengaruh terhadap cuaca ataupun iklim, seperti yang saya katakan tadi, ada sebuah pendapat dari Badan Lingkungan Hidup Indonesia, yaitu dalam kurun waktu belakangan ini perubahan iklim sangat berubah secara perlahan namun semakin hari menjadi semakin buruk. Dalam sejarahnya perubahan iklimlah yang menyebabkan kepunahan berbagai flora maupun fauna, merubah bentang alam maupun geografis serta ekologi bumi. Perubahan iklim sendiri memiliki dampak negatif bagi kelangsungan kehidupan baik flora, fauna serta kehidupan dan kelangsungan manusia, seperti itu. Mungkin pendapat ini sangat cocok kita ibaratkan untuk kelangsungan hidup kita saat ini, karena memang dari tahun ke tahun cuaca yang kita hadapi itu semakin buruk, tidak menjadi baik sama sekali. Untuk yang pertama pengaruhnya yaitu adanya gelombang panas yang mematikan. Gelombang ini biasanya terjadi di India maupun di daerah yang memiliki 4 musim karena saat cuaca ekstrim gelombang ini akan memakan banyak korban jiwa. Ini bersumber dari NRDC. Yang kedua adanya serangan badai mematikan serta perubahan iklim sehingga potensi akan meningkat secara drastis. Untuk serangan badai ini sendiri biasanya terjadi di musim hujan karena pengaruh pemanasan global, akan adanya topan dan badai yang sangat merusak bagi kehidupan di sekitarnya. Yang ketiga adanya meningkatnya pencemaran udara akibat perubahan iklim sehingga menyebabkan penyakit seperti asma maupun batuk dan lain-lain. Untuk yang terakhir adanya kenaikan air laut karena kondisi cuaca ekstrim, seperti contohnya di kutub utara sekarang ini semakin menipis es di kutub utara karena dampak dari pemanasan global ini sendiri. Dari contoh itu tadi menjadi sebuah isu politis ataupun isu yang berkembang di dunia terkait lingkungan, terkait apapun tentang global warming ini sendiri ataupun bahaya global warming. Oke. Selanjutnya contoh kasus yang pernah terjadi. Ini saya ambil contoh kasusnya di Kalimantan dari Pulau Seberang.
Untuk contoh ini kebakaran hutan, yaitu bencana yang paling populer dihadapi di Kalimantan. Kebakaran hutan ini sendiri yang terbesar terjadi pada tahun 97 dan 98 karena fenomena iklim El Nino. El Nino ini sendiri disebabkan karena tingginya temperatur suhu yang disebabkan oleh pemanasan global. Jadi pengaruh pemanasan global terhadap cuaca menyebabkan tingginya temperatur serta menjadi bencana kemarau yang berkepanjangan, sehingga menyebabkan adanya kebakaran hutan yang sangat besar terjadi di Kalimantan. Seperti itu. Kemudian untuk solusi meminimalisir pemanasan global ini sendiri ada 4 solusi yang bisa saya tawarkan. Yang pertama, konservasi lingkungan dengan melakukan penanaman pohon dan penghijauan kembali. Ini sama halnya dengan reboisasi. Selanjutnya, menggunakan energi yang bersumber pada energi alternatif. Energi alternatif ini untuk mengurangi penggunaan energi bahan bakar fosil seperti itu, seperti menggunakan solar cell ataupun lain-lain. Selanjutnya, upaya pendidikan kepada masyarakat luas dengan memberikan pemahaman dan pendekatan atas prinsip tentang pemanasan global. Jadi setiap lapisan masyarakat ini jadi tahu tentang pengetahuan apa sih global warming dan bahayanya, agar bisa bertindak untuk memikirkan masa depan seperti itu. Selanjutnya, mendaur ulang dan efisiensi energi seperti penggunaan biogas dari sampah organik. Oke. Ada sebuah kutipan dari Greta Thunberg. Ini merupakan sebuah aktivis lingkungan yang sangat menentang global warming di negara-negara besar. We should be studying for a future that soon may be no more, when no more is doing anything to save the future. Yang berarti untuk apa kita belajar terkait masa depan, tetapi masa depan itu sudah tidak ada lagi, karena tidak ada yang mau untuk menyelamatkan sebuah masa depan seperti itu. Oke, ini merupakan daftar pustaka dari ataupun citasi-citasi yang saya ambil tadi. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan terkait penggunaan energi, yaitu analisa penggunaan energi pada masa COVID-19 di sektor transportasi. Yang pertama, untuk COVID-19 ini sendiri yaitu coronavirus, merupakan virus RNA strain tunggal positif berkapsul tidak bersegmen. Virus ini tergolong ordo Nifdorales keluarga Coronavirdae. Kemudian struktur coronavirus terdiri dari kubus dengan protein S, di mana protein S ini sendiri yang berperan sebagai untuk penempel dan jalan masuknya virus ini ke host ataupun inangnya. Ini pendapat dari Wang di tahun 2020 kemarin, merupakan pakar dari Cina yang menangani COVID-19. Untuk selanjutnya, sektor transportasi. Transportasi merupakan perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia ataupun mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi di pembahasan kali ini akan dibahas terkait hubungan antara coronavirus ataupun pandemi wabah COVID-19 ini terkait energi di bidang sektor transportasi seperti itu. Oke, selanjutnya hubungan antara transportasi dengan pandemi. Bisa dilihat dari 2 contoh gambar di slide ini. Yang bawah merupakan sebelum coronavirus menyerang. Ini merupakan gambaran dari sebuah kota besar yang macet. Ini gambar dari Jakarta. Kemudian yang atas merupakan saat adanya coronavirus di bidang transportasi ini sendiri. Jalanan menjadi sepi. Dari kedua gambar ini dapat simpulkan kaitannya adalah memiliki keterkaitan yang sangat keras, karena transportasi di mana saat ini pemerintah sangat concern mengeluarkan kebijakan transportasi yang coba diterapkan untuk menangani COVID-19. Salah satunya yaitu lockdown. Jadi lockdown ini sendiri berperan penggunaan energi untuk bidang transportasi sangat mengurangi, dalam hal ini pengurangan energi di bidang transportasi, karena tidak banyak transportasi yang dapat beroperasi pada masa COVID-19 kali ini. Namun untuk beberapa transportasi masih dapat beroperasi seperti kereta api maupun transportasi massal, tapi dengan aturan-aturan yang tertentu seperti itu.
Selanjutnya, pembatasan transportasi massal ini sendiri memiliki tujuan untuk menghambat laju pandemi COVID-19 sehingga menyebabkan penurunan tingkat energi pada bidang transportasi seperti itu. Oke, selanjutnya ini merupakan pertanyaan sering dilontarkan pada pembahasan kali ini. Yang pertama, bagaimana kebutuhan energi saat ini semenjak ada pandemi dalam sektor transportasi? Sudah saya sampaikan, yaitu jawabannya kebutuhan energi saat ini sangat berkurang karena adanya efek lockdown yang diterapkan oleh pemerintah pada sektor transportasi sendiri. Jadi karena ada batasan pengurangan transportasi yang digunakan saat ini, jadinya untuk energi pula yang digunakan akan menurun pula. Seperti di Jakarta kemarin, penurunan energi untuk bidang transportasi sangat drastis untuk 2 minggu pertama. Tapi untuk sekarang ini sudah mulai kembali ke semula dengan aturan-aturan tertentu. Selanjutnya, apakah ada hambatan terkait transportasi karena adanya kebijakan yang berlaku saat ini seperti lockdown? Memang dalam berbagai transportasi umum massal terjadi pembatasan jumlah penumpang maupun aturan. Ini hambatannya dari segi transportasi untuk bidang lain seperti industri, bidang kesejahteraan masyarakat, bidang makanan itu sendiri memang ada hambatan. Namun untuk transportasi di bidang industri masih dapat berjalan dengan seperti biasanya. Itu disampaikan oleh Presiden kita Joko Widodo kemarin pada press conference seperti itu. Untuk selanjutnya, pembahasan selanjutnya terkait pertambangan, yaitu persebaran batu bara di dunia. Ini saya ambil contoh dari sumber Scientific Ref redaksi ilmu geografi. Ini ada berbagai negara yang memiliki tingkat penambangan terbesar di dunia. Yang pertama ada Cina, kemudian Amerika Serikat, ada Indonesia, ada India, Rusia, Australia, dan lain-lain. Ini peta persebarannya. Untuk yang terbesar di Cina, kemudian nomor 2 di Amerika Serikat. Di Cina sendiri karena penduduk Cina yang sangat besar dan padat, maka jumlah pertambangan ataupun penambangan yang dibutuhkan juga akan semakin tinggi maupun jumlah penggunaannya. Jadi di Cina sendiri memang menambangnya sangat banyak ataupun besar, namun penggunaannya juga sangat boros, sama kayak halnya di Amerika. Oke, selanjutnya ada 2 tipe, yaitu pertambangan terbuka dan juga penambangan di dalam tanah. Untuk penambangan terbuka seperti gambar di slide ini, penambangan ini dari atas itu sudah sangat terlihat karena penambangan ini dilakukan secara terbuka di lahan terbuka. Untuk prosesnya ada yang pertama pengupasan pucuk tanah dan tanah penutup, selanjutnya ditambang dan penyimpanan hasil tambang ini sendiri di storage yang sudah disediakan, kemudian diproses pengangkutan dan juga bongkar muat. Untuk proses terakhir yaitu proses distribusi dan juga penjualan ke pasar. Untuk penambangan terbuka itu seperti itu. Selanjutnya penambangan bawah tanah. Yang pertama pemotongan batu bara di dinding, yang kedua proses pengaliran dan pengangkutan ke permukaan, yang ketiga pengolahan dan penyimpanan, yang keempat proses distribusi dan penjualan pasar. Jadi penambangan bawah tanah ini sendiri di dalam tanah menggali dulu terowongan yang dalam ke dalam tanah, kemudian ditambang di dalamnya, dibuat rongga seperti itu. Jadi prosesnya seperti ini. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Ada sebuah kata-kata yang terakhir yaitu look deep into the nature and then you will understand everything is better. Oke, saya Narendra Dimas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.